Apa kabar nih kawan-kawan Undira semuanya? Jadi kesempatan kali ini saya akan coba untuk jelaskan apa sih itu teknik informatika. Jujur saya masuk ke dunia kerja dari awal sampai sekarang itu udah sekitar 15 tahun. Itu hampir semua role atau pekerjaan di sisi di teknik informatika itu udah pernah saya jalani. Jadi dosen di Undira itu datang dari bukan hanya memang yang awalnya pendidik, tapi juga praktisi, termasuk saya diantaranya. Jadi untuk kawan-kawan Undira di sini yang memang nantinya butuh wawasan mengenai karir, itu akan dapat dukungan banget dari kita selaku pengajar. Nah, 30 menit ke depan itu saya akan berbicara soal atau sharing mengenai sebenarnya kalian tuh cocok nggak sih di teknik informatika gitu. Karena waktu di lulus SMA, lulus SMK itu atau yang sederajatnya itu kalian pasti ada rasa bingung. Saya juga dulu bingung. Sampai akhirnya saya putuskan untuk masuk ke jurusan ini. Nah, saya nanti ada beberapa tips apakah kalian memang cocok di sini atau enggak. Kemudian nanti kalian setelah dari tips tadi, nanti kita akan jabarkan kurikulum apa yang dilaksanakan atau disediakan oleh teknik informatika. Dan nanti di akhir saya akan kasih atau saya akan sharing mengenai karir yang bisa kalian pilih. Dan berdasarkan pengalaman saya juga, itu hampir dibilang semua mata kuliah yang ada di teknik informatika Undira itu kompeten untuk nantinya kalian bisa bekerja gitu. Oke, jadi outline seperti ini. Nah, mungkin awalnya saya akan cerita dulu mengenai diri saya. Jadi saat ini saya bekerja di Telkomsel sebagai senior data engineer. Jadi untuk yang teman-teman yang pakai provider Telkomsel 0813, 0812, 0811 dan seterusnya, itu yang maintain untuk datanya itu tim saya. Jadi under saya itu ada sekitar 12-13 orang. Itu kita di sana maintain seluruh profile, kemudian nanti seluruh aspek yang ada di customer itu kita maintain. Tujuannya apa? Agar kita bisa memberikan paket yang tepat untuk orang tertentu. Karena kayak kita nggak bisa bikin saat ini di industri teknologi itu kita kenal apa yang namanya custom. Jadi istilahnya kita mau pakai baju pun kita nggak mau sama kayak yang lain kan. Jadi kita selalu bikin produk yang memang custom untuk segmen tertentu gitu. Jadi kalau misalnya baju lah, kita nggak mungkin ketika ketemu orang bajunya sama kan pasti gitu kan. Nah ini kita buat produk-produk yang memang custom untuk segmen yang kita tuju gitu. Nah
sebelum saya di XL itu awal karir saya itu saya bekerja di Asia. Jadi di situ banyak cerita soal web development, gimana kalian bisa bikin web, kemudian nanti ada bagaimana sistem informasi di proses gitu. Oke. Kemudian setelah itu ada juga untuk startup itu halo moderatornya bisa. Mohon maaf Bapak memotong pembicaraan. Untuk peserta atas nama Ferry, tolong untuk jangan mencoret-coret screen ya, karena sangat mengganggu berjalannya acara. Ya, terima kasih atas kerjasamanya. Silakan Bapak dapat dilanjut. Iya, jadi awal saya bekerja itu kebanyakan di sisi teknis, yaitu saya di sisi production dan distribution. Jadi gimana IT itu mendukung proses produksi dan distribusi. Nah, setelah itu saya lanjut ke startup yaitu Probindo Artika Jaya. Itu saya manage hampir 5-6 tim. Jadi tim developer, tim designer, tim data analis, tim project management. Jadi kebayang ya, area yang bisa dijangkau oleh IT itu sedemikian luas. Nah, setelah dari Probindo Artika Jaya, kemudian selanjutnya saya masuk ke sebagai konsultan. Jadi di Dimension Data itu sekitar 3 tahun. Itu gimana kita berhubungan dengan orang bisnis, gimana biar IT itu bisa lebih lebih luas gitu jangkauannya. Jadi bukan cuma ngomongin teknis, tapi juga ngomongin dari sisi bisnisnya. Jadi kalau misalnya bayangin kalian PUBG gitu ya, misalnya kan pasti banyak yang suka game di sini ya. Nah, itu pasti nggak melulu ngomongin teknis, tapi kalian harus juga approach si gamernya untuk enjoy nggak sih main game itu gitu. Nah, sebagai konsultan kalian fokusnya di situ. Nah, setelah itu saya lebih banyak ke manajerial. Jadi di Excel Axiata itu sekitar hampir 3 tahun itu saya handle untuk customer analytics. Jadi ini mulai untuk melakukan analisis terhadap profile orang atau habit orang. Jadi contoh kayak misalnya masa-masa pandemi kayak gini, orang dari sisi mobilitasnya dia akan lebih sedikit karena orang lebih banyak untuk tinggal di rumah gitu dibandingkan sebelum ada pandemi. Jadi saya analisa mengenai profilnya orang-orang, kemudian nanti ujungnya kita akan tawarkan produk yang memang cocok untuk segmen tersebut. Seperti itu. Nah, lepas dari Axiata, saya dapat kesempatan untuk join di Undira sebagai dosen tetap di sini. Jadi udah saya join dari semester lalu. Jadi ini semester yang kedua buat saya. Nah, tapi di sisi yang lain saya juga masih sebagai full time senior data engineer di Telkomsel gitu. Oke. Kemudian ini balik ke slide saya. Apakah saya cocok di informatika? Pertanyaannya itu. Dulu awal-awal saya juga masih galau gitu ya. Mungkin ada yang sama galaunya kayak saya waktu itu. Pasti banyak sih. Jadi saya dulu senang banget yang namanya psikologi. Jadi gimana kita kenal orang, gimana kita interaksi sama orang, gimana biar hubungan kita dengan orang lain itu oke gitu. Ketemu sama siapa aja oke. Saya suka banget sama itu. Nah,
Tapi akhirnya saya pilih informatika. Kenapa sih? Oke. Nah, teman-teman mungkin kawan-kawan Undira, saya akan jabarkan sedikit di sini. Kenapa sih saya cocok di informatika? Kalau kalian memenuhi kriteria ini, kemungkinan besar kalian itu cocok di teknik informatika. Apa aja? Yang pertama, tentu kalian udah kenal bahasa pemrograman sebelumnya dan punya experience atau pernah nyoba-nyoba bikin web atau tertarik banget untuk bikin aplikasi yang berhubungan dengan komputer. Ini gue nih punya penasaran besar. Nah, itu kalian itu kemungkinan besar cocok di teknik informatika. Masa 5 aja? Enggak. Nah, ada yang lain lagi. Jadi, kalian sering juga menghabiskan waktu untuk mencari tutorial pemrograman di internet. Atau punya cita-cita malah memang jadi programmer. Dan hobi juga untuk ngutak-ngatik Linux atau Android. Sebagai background, saya dulu kelas 3 SMA ya, dulu masih zamannya 1, 2, 3, kelas 3 SMA, di ujian akhirnya itu, untuk mata kuliah desain, jadi kita ada, kalau dulu namanya Photoshop ya, mungkin sekarang Photoshop kali ya, masih sama. Nah, itu ujian akhirnya, saya dapat 100 bulat perfect. Nah, di masa-masa itu, selepas kuliah, selepas SMA itu, saya dapat nilai 100 tuh, saya modal gitu. Terus saya ujian negara dan ujian di Telkom. Nah, dua-duanya masuk, Telkom masuk, ujian negaranya masuk. Waktu itu saya keterima di ITB. Nah, tapi di ITB itu jurusan saya di Fakultas MIPA. Nah, setelah singkat cerita, salah satu alasan kenapa saya masuk ke teknik informatika karena nilai 100 saya itu gitu. Jadi saya yakin kalau saya bisa maksimal di sisi yang saya suka, itu saya bisa maksimal di sana gitu. Jadi itu juga berlaku buat kalian. Jadi kalau misalnya kalian punya pengalaman seperti itu atau masuk ke kriteria ini, maka kemungkinan besar kalian cocok di informatika. Berikutnya, kriteria yang kalau kalian memenuhi mungkin cocok gitu. Apa aja sih? Nah, kalau kalian suka matematika atau kalian misalnya suka Rubik gitu ya, tahu kan ya Rubik ya? Nah, itu kemungkinan kalian cocok di informatika atau suka hal-hal yang baru. Jadi kayak saya sendiri, saya suka coba hal-hal yang baru. Jadi sebelumnya misalnya saya nggak bisa main piano, kemudian saya punya inisiatif untuk bisa belajar, saya ikut saya banyak lihat di YouTube, tutorial segala macam, sampai akhirnya saya bisa sekarang. Kemudian saya cobain hidroponik, dari yang sebelumnya nggak bisa, tapi saya suka untuk belajar hal yang baru. Sampai sekarang saya bisa punya jadwal panen sendiri. Saya sebelumnya juga kurang suka mengenai ikan. Sampai sekarang saya bisa punya ada 2 kolam di rumah saya yang lumayan besar. Itu isinya ikan koi sama ikan nila. Jadi memang saya suka hal yang baru. Nah, kalau kalian memenuhi itu, mungkin kalian cocok di informatika. Apalagi kalau misalnya kalian udah suka oprek smartphone gitu. Kayak misalnya di iOS kita punya jailbreak, terus ada routing ke handphone. Nah, itu kalian mungkin cocok di informatika. Nah, ini yang opposite dari yang kita udah sebutin tadi. Kemungkinan kecil kalian cocok di informatika. Apa aja? Kalau kalian nggak suka hal yang baru, jadi kalau susah nih nerima hal yang baru gitu, atau udah punya tujuan sendiri, misalnya kayak pengen jadi desainer, atau pengen jadi chef, atau jadi montir, atau suka browsing aja, tapi bukan mengenai IT gitu, misalnya kayak hobi-hobi yang lain lah, dan tidak suka belajar otodidak, jadi kalian harus diajarin. Nah, itu
tingkat kecocokan kalian di informatika itu lebih kecil. Dan berharap misalnya punya banyak kenalan cewek selama kuliah, karena seingat saya pengalaman saya ya jumlah cewek itu sedikit gitu. Jadi kalian juga misalnya nggak suka ngutik-ngutik komputer atau laptop ya kalau sekarang ya. Nah ini mungkin bisa dipertimbangkan. Nah, kemudian ini gimana Undira punya visi misi terutama di teknik informatika. Yang utama di sini itu menjadi program studi terpercaya yang berwawasan global untuk memenuhi kebutuhan dunia industri dan kewirausahaan yang berbasis pada keahlian network, enterprise, dan software engineering. Saya sadar sendiri bahwa di industri hampir semua industri yang saya pernah jalanin itu susah untuk cari SDM. Percaya atau enggak, itu kejadian. Saya susah banget cari SDM. Untuk anak buah saya aja, saya susah banget. Tapi masih banyak orang di luar sana yang susah untuk nyari pekerjaan. Kenapa kita ada gap itu? Karena kesesuaian antara yang diajarkan di kampus dengan yang di udah 15. Iya. Kayak cepet banget. Bentar ya. Oke, sepertinya ada masalah sedikit ya dari Pak Eri untuk mempresentasikan ya. Saya juga tadi izin Mbak Sekar, saya tadi membuat kesimpulan sedikit dari paparan sebelumnya Pak Eri. Jadi kalau kalian di dalam memilih teknik informatika ini, yang pertama tadi kalau kemungkinan besar berarti pernah tahu nih kira-kira mungkin kalau di SMK di sini ada jurusan dari SMK ada RPL-nya. RPL itu mungkin pernah ngoding atau di TKJ-nya mungkin bagian jaringan ya. Nanti bisa lebih dalam lagi teknik informatika. Oh, penyelesaiannya seperti apa gitu dalam suatu permasalahan di TI-nya di dalam suatu perusahaan gitu. Atau kemungkinan menengahnya kalian suka menyelesaikan masalah. Oke. Bentar. Pak Eri bagaimana bisa join lagi? Ya. Silakan Pak Eri. Ya. Biasa ya kalau kita ada di rumah si Iya, kecil Pak. bisa dimaklumi lah itu. Baik, Pak. Nah, kemudian dari visi yang tadi yaitu menyediakan SDM yang memang ahli di bidang network, enterprise, dan software engineer. Jadi memang selama saya bekerja pun saya susah untuk bisa dapat SDM gitu. Saya pernah satu lowongan itu kosong hampir selama 4 atau 5 bulan. Saya nggak bisa dapetin orang gitu. Jadi ya udah selama itu ya idle. Bahkan ada yang pengalaman teman saya itu bisa sampai 1 tahun itu lowongan nggak ada juga gitu yang ngisi gitu. Dan itu kejadian karena memang ada gap di situ antara yang demand-nya si company dengan apa yang bisa disediakan sama lulusan gitu. Nah, kemudian misinya itu untuk menyediakan pengajaran, kemudian menyediakan sarana yang mendukung untuk proses belajar mengajar. Nah, selanjutnya itu saya akan cerita soal kurikulum. Jadi teman-teman di sini pasti masih fresh ya soal yang dipelajari selama SMA, SMK dan yang sejajar gitu. Nah, awal-awal kalian akan masuk di teknik informatika itu akan tetap ada mata kuliah yang
sama dengan apa yang kalian pelajari sebelumnya, dan ada yang kita kenalkan yang baru gitu. Jadi contohnya seperti ini untuk semester 1 itu kalian akan dikenalkan apa yang dinamakan dengan algoritma, kemudian sistem basis data. Untuk yang bahasa Indonesia, Pancasila dan kalkulus pasti kalian udah master lah, untuk udah berkenalan dengan materi tersebut waktu kalian masih di sekolah SMA gitu. Nah, kemudian di semester 2 itu kalian akan lebih banyak materi yang lebih menjurus ke teknik informatika. Jadi mulai kalian ketemu sama praktikum. Jadi di samping kalian hanya belajar teori, tapi kalian juga untuk prakteknya itu bisa dapat gambaran gitu. Bisa lebih jauh lebih kebayang di semester yang 2. Dan lebih kebayangnya juga berarti kalian akan lebih punya pressure untuk bisa menguasai apa yang kalian pelajari gitu. Nah, tapi tetap mesti didampingi oleh misalnya kayak pelajaran pendukung seperti aljabar, kemudian statistik gitu. Dan di semester ini juga akan banyak touch sama pelajaran seperti pemrograman web, kemudian sistem operasi, dan contohnya yaitu kewirausahaan. Jadi kita akan IT itu nggak melulu soal teknis, tapi juga kalian akan diberikan soft skill, yaitu kewirausahaan. Nah, ini penting. Kenapa? Karena contoh misalnya kayak Tokopedia itu foundernya itu orang teknis banget sebenarnya. Kemudian ada Facebook, Instagram, itu orang teknis banget, tapi mereka bisa monetisasi apa yang mereka hasilkan, sehingga nantinya bisa mereka jadi owner sendiri gitu. Nah, kemudian nanti di semester 4 kalian akan jauh belajar mengenai IT secara lebih komprehensif gitu. Jadi nanti ada komputer grafik, ada sistem cerdas atau AI, kemudian ada analisa sistem informasi, kriptografi. Jadi makin ke akhir makin lebih teknis dan lebih dalam materi soal IT tersebut gitu. Nah, ini untuk kurikulum yang akhir. Jadi kita nanti ada kerja praktek juga, gimana kalian bisa ditempatkan di memang perusahaan atau kantor yang bisa kasih kalian pengalaman, ataupun malah bisa langsung di hire gitu. Ada pengalaman saya sebelumnya bahwa anak magang ini itu ketika dia capable bisa langsung ditarik jadi staff gitu. Dan nanti kalian juga akan dibekali oleh bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris ini penting banget karena mostly untuk vendor atau tenaga kerja yang memang capable itu dia akan interact sama orang luar. Kenapa? Karena tetap untuk teknologi informasi itu asalnya dari luar negeri, nggak bisa dipungkiri. Maka nantinya akan ada perpaduan antara orang kita dengan orang luar negeri agar bisa nantinya memanfaatkan si teknologi informasi ini biar lebih cepat bisa dipakai. Nah, ini untuk kuliah pilihan, mata kuliah pilihan yang bisa kalian ambil. Jadi saya udah cerita tadi banyak role yang saya udah alamin. Nah, tapi nggak mungkin kalian bisa fokus ke semuanya, itu nggak mungkin. Makanya kita sediain di sini mata kuliah pilihan sesuai sama minat yang kalian mau gitu. Nah, kalian tinggal pilih aja mana yang memang paling sesuai sama kalian, dan itu bisa diambil mulai semester 5 gitu. Nah, saya mau cerita di sini setelah lulus saya bisa jadi apa sih gitu kalau IT itu. Nah, ada banyak ya. Jadi ada software engineer, yaitu mereka yang nanti
mengembangkan perangkat lunak. Perangkat lunak itu apa sih, Pak? Gitu. Contohnya Instagram, Facebook, kemudian PUBG yang tadi saya cerita, ada juga detik.com, itu semua perangkat lunak. Artinya kita masuk, artinya orang bisa pakai, kemudian nanti dia terhubung ke servernya, kita bisa baca berita, itu semua software engineer. Bahkan tools yang saat ini lagi kita pakai nih, si Zoom ini, itu juga software. Nah, semuanya dibuat oleh yang namanya software engineer. Nah, yang kedua itu network enterprise. Itu untuk kalian yang mau fokus di network atau jaringan. Nah, kemudian yang ketiga itu manajernya. Jadi gimana dia bisa mengcompose orang-orang yang teknis ini untuk nantinya bisa deliver satu produk gitu. Kemudian yang berikutnya IT consultant, pendidik dan teknopreneur. Jadi teknopreneur yang tadi saya cerita untuk dia nanti bisa buat misalnya kayak misalnya Bukalapak lah. Nah, Bukalapak itu awalnya dia hanya coba-coba aja. Tapi ketika itu bisa dimonetisasi, maka perusahaannya juga makin bertambah besar dan itu bisa jadi satu teknologi yang membantu banyak orang gitu. Nah, ini tipikal IT department. Jadi di perusahaan kedua saya, yaitu di Probindo Artika Jaya waktu itu ya. Nah, jadi saya mau cerita nih, di Probindo Artika Jaya itu saya hampir mengalami saya ada di posisi di Product Delivery Director lah kalau ada di gambar ini. Tugasnya itu apa sih? Nah, tugasnya itu untuk bisa manage multiple divisi. Jadi mulai dari bisnis analis itu untuk menganalisa kebutuhan. Contoh misalnya kayak saya ingin Instagram gitu, misalnya Instagram itu gampang dipakai, mudah di scroll misalnya, atau mudah di lope-lopein gitu ya, di lope-lopein. Nah itu dia yang akan mengumpulkan kebutuhannya user tuh apa sih gitu. Apakah aplikasinya harus tadi mudah di scroll, atau kalau misalnya saya klik itu saya jadi suka gambar itu gitu. Nah, tim bisnis analis ini itu yang akan mengumpulkan kebutuhan-kebutuhan itu, dan itu waktu itu saya manage mereka juga. Nah, tentu kalau misalnya kita pakai satu aplikasi Instagramnya misalnya mati gitu, atau YouTube lah, YouTube kan terakhir 2 bulan yang lalu dia sempat down. Nah, tentu ketika down harus dicari kan masalahnya ada di mana sih kan gitu kan. Nah, untuk membuat sistem itu stabil dan cepat dalam nantinya bisa up lagi, itu dibutuhkan arsitek di situ. Nah, arsitek ini juga bagiannya dari IT juga. Nah, kemudian tadi bisnis analis, arsitek, kemudian yang ketiga itu development manager. Ini yang akan membuat si aplikasinya, aplikasi YouTube itu, aplikasi Instagram itu, mereka yang akan membuat. Nah, ada kejadian misalnya kita update gitu ya, kita update aplikasi Instagram lah, balik lagi. Kok di yang rilis terbarunya ketika saya update itu banyakan nge-crash ya, atau kayak misalnya aplikasi Instagramnya ternyata bikin baterai saya cepat panas gitu. Nah, ada proses quality di sana. Nah, itu yang namanya QA manager. Dia akan memastikan bahwa rilis dari produk yang sebelumnya dikeluarin itu stabil dan bagus untuk nantinya dipakai oleh user. Nah, itu di sisi QA. Itu juga bagiannya IT balik lagi. Dan untuk si project manager ini nanti yang memantau semuanya
dan dia akan report ke product delivery untuk nantinya bisa rilis itu produk. Jadi ini sifatnya kayak apa ya? Sifatnya kayak tambahan aja sih. Ada project manager di sini karena umumnya itu product delivery itu akan membawahi semuanya, dan itu yang pernah saya alamin. Jadi gimana biar role yang macam-macam ini, dari business analyst, kemudian dari arsitek, development, dan QA itu bisa jalan bareng, nantinya bisa kasih update software atau sistem yang baru ke luas gitu. Nah, motonya Undira, Light Your Future. Jadi semoga teman-teman di sini segera gabung ke Undira, karena banyak expertise yang akan nge-guide kalian lewat materi-materinya yang memang udah disesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha, seperti itu. Baik, sepertinya seperti itu dulu Mbak Leonie. Terima kasih Pak Eri.